Oke, setelah proses prep selesai, kemudian laptop melakukan shutting down. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu BIOS teman-teman ya. Kita masuk ke menu BIOS untuk mengatur settingan booting awal menggunakan flash disk, yaitu menggunakan bootable DLC Boot 2017. Teman-teman bisa mendownload versi DLC Boot terbaru ya. Oke, kita pilih booting awal menggunakan flash disk. Kemudian kalau sudah kita tekan F10, kemudian yes. Nah, seperti inilah teman-teman tampilan booting menggunakan DLC boot ya. Menggunakan flash disk DLC boot. Kemudian kita pilih DLC boot V3.6, kemudian enter. Nah, sekarang kita menunggu menuju desktop tampilan daripada DLC Boot 2017. Nah, jadi seperti inilah tampilan daripada DLC Boot 2017 teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman hanya akan mengcloning khusus untuk laptop teman sendiri, kita bisa melewati proses sysprep sebelumnya. Kenapa wajib menggunakan sysprep? Sysprep wajib dilakukan ketika kita akan mengcloning Windows yang akan digunakan untuk banyak laptop ataupun banyak komputer teman-teman ya. Kalau cuma untuk satu komputer doang buat khusus laptop itu sendiri, maka tidak perlu melakukan proses sysprep. Karena proses sysprep ini dia mengembalikan settingan awal Windows termasuk usernya teman-teman ya. Dan kemudian semua driver-driver yang sudah terinstall maka akan dihapus ketika proses sysprep teman-teman. Karena kalau misalnya drivernya nggak dihapus gitu, maka file cloning Windows tadi tidak akan bisa digunakan oleh banyak komputer ataupun banyak laptop gitu teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke Acronis True Image 2017. Kita maximize terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke ke backup. Kemudian kita pilih disk and partition backup. Nah, karena Windows yang kita gunakan adalah Windows UEFI Windows 10, maka partisi yang harus kita backup yaitu ada 3 teman-teman ya, yaitu partisi daripada Windows itu sendiri, kemudian partisi EV System, kemudian recovery. Jadi ada 3 teman-teman ya, partisi sistem Windows-nya, kemudian partisi EV, kemudian partisi recovery. Jadi tiga-tiganya aja sekalian. Kalau cuman partisi Windows-nya doang, partisi EV sistemnya nggak di backup, maka tidak akan jadi file cloningannya. Setelah itu kita pilih next. Kemudian kita pilih browse. Kita pilih di mana file image atau file cloningan Windows tadi hendak disimpan. Di sini saya simpan di D.
Kemudian teman-teman bisa kasih nama filenya bebas, Win10 UEFI sysprep. Kemudian oke, dan next lagi. Lalu langkah terakhir yaitu proses. Nah, di sini kalau teman-teman mau memilih restart setelah proses selesai, boleh tinggal di checklist, ataupun shutdown ketika proses sudah selesai juga bisa. Durasi lama proses backup tergantung spesifikasi daripada laptop yang teman-teman gunakan ya. Kita menggunakan Lenovo dengan RAM cuma 2 GB, jadi agak sedikit lambat gitu. Dengan menggunakan Acronis TrueImage 2017, maka file image atau file cloningan ekstensinya adalah .tip ya teman-teman ya. Ekstensinya adalah .tip, TIB. Oke, proses backup selesai. Kemudian kita pilih oke. Lalu kita close dan kita cek teman-teman. Kita cek di drive D. Nah, ini teman-teman ya. Inilah file yang akan kita gunakan untuk mengcloning Windows 10 UEFI dengan model sysprep. Karena ini karena Windowsnya sudah saya pasang aplikasi-aplikasi pelengkap, maka ukurannya menjadi sekitar 10 GB-an teman-teman ya.